Kendala komunikasi data antara jaringan wireless dan jaringan kabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Marsanda Rianti. Yang kedua, Devi Saraswati. Dan yang ketiga, Hepan Okta Samudra. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan dalam komunikasi antar komputer yang sering terjadi. Komputer merupakan salah satu sarana dalam komunikasi jaringan saat ini. Kita juga tidak bisa menampik bagaimana komputer ini dapat memberi kontribusi yang banyak, terutama untuk menyambung informasi. Cara kerjanya pun cukup unik. Sebuah komputer bisa terhubung dengan komputer lain atau bahkan perangkat lainnya dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu, baik itu melalui saluran internet, sinyal nirkabel, dan lainnya. Secara garis besar, celah pada jaringan wireless terbentang di 4 layer di mana keempat layer tersebut sebenarnya merupakan proses dari terjadinya komunikasi data pada media wireless. Jadi, sebenarnya pada setiap layers proses komunikasi melalui media wireless terdapat celah yang menunggu untuk dimasukkan. Maka itu, keamanan jaringan wireless menjadi begitu lemah dan perlu dicermati dengan ekstra teliti. Permasalahan dalam komunikasi antar komputer. Yang pertama, koneksi jaringan internet yang lambat. Jaringan internet menjadi kunci dari komunikasi antar komputer yang lancar. Terjadinya permasalahan pada jaringan internet bisa menyebabkan komunikasi antar komputer menjadi terganggu. Kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu pada jaringan internet yang ada. Jika memang jaringan sedang mengalami down sehingga kecepatannya melambat, maka kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan memang ada pada jaringan internet. Kerusakan pada kabel penghubung. Selain jaringan internet yang lambat, kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada kabel penghubung komputer. Permasalahan ini bisa saja terjadi ketika ternyata ada kabel yang lepas atau mengalami kerusakan, seperti misalnya kondisi kabel yang lepas atau terputus oleh gangguan hama. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan melihat indikator apa yang muncul pada komputer. Lalu, kerusakan pada komponen jaringan. Komponen jaringan juga bisa mengalami kerusakan, gangguan seperti misalnya sembaran petir dan lainnya. Sebagainya, kadang bisa mengakibatkan komponen jaringan pada komputer menjadi bermasalah. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan pengamanan tambahan. Kartu jaringan yang ada pada komputer juga perlu diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada gangguan lain yang mungkin saja terjadi. Serangan virus. Serangan oleh virus akan berdampak terutama pada bagian perangkat lunak komputer. Virus bisa saja melakukan pengaturan tertentu yang akan mengganggu proses komunikasi pada komputer. Ini merupakan permasalahan dalam komunikasi antar komputer yang umum juga terjadi dan kita bisa melakukan pencegahan dengan cara mengaktifkan program antivirus pada komputer. Pembaruan secara berkala juga diperlukan pada perangkat lunak antivirus untuk terhindar dari serangan virus. Mengalami gangguan. Switch jaringan bisa mengalami gangguan.
Ini perlu dilakukan pemeriksaan juga untuk memastikan bahwa masalah komunikasi yang ada pada komputer tidak berasal dari switch. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan indikator yang ditunjukkan pada lampu di setiap switch yang ada. Umumnya, mana yang mengalami kerusakan bisa terlihat dari situ. Yang mengalami gangguan. Switch jaringan bisa mengalami gangguan. Ini perlu dilakukan pemeriksaan juga untuk memastikan bahwa masalah komunikasi yang ada pada komputer tidak berasal dari switch. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa melihat indikator yang ditunjukkan pada lampu di setiap switch yang ada. Umumnya, mana yang mengalami kerusakan bisa terlihat dari situ. Untuk kendala komunikasi data. 1. Menyembunyikan SSID. Banyak administrator menyembunyikan servis SET-ID jaringan wireless mereka dengan maksud agar hanya yang mengetahui SSID yang banyak terhubung ke jaringan mereka. 2. Menggunakan kunci WEP. WEP merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. WEP memiliki berbagai kelemahan, antara lain masalah kunci yang lemah, memakai algoritma RC4 yang dapat dipecahkan. Selanjutnya, WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Lalu, masalah installation factor. 4. WEP. Masalah integritas pesan Client Redundancy Check atau CRC32. 3. Menggunakan kunci WPA PSK atau WPA2 PSK. WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WP. Ada dua jenis, yakni WPA personal atau WPA PSK dan WPA radius. Saat ini yang sudah dapat di-crack adalah WPA PSK, yakni dengan metode brute force attack secara offline. Memanfaatkan fasilitas MAC filtering. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless, karena MAC address sangat mudah di-spoofing atau bahkan dirubah. Tip portal. Infrastruktur Captive Portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang menggunakan semua orang dapat terhubung atau open network. Captive Portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya traffic sehingga user menggunakan registrasi atau autentikasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.